Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya, yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita. Ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat di antaranya bermakna al-ikhtibar wal ibtila. Artinya ujian. Yaitu lelaki diuji oleh para wanita, ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya, oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka, dengan ijma' ulama disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya. Pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Pensyariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ini bisa menundukkan pandangan sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. Wa ahsanu lil farj, dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah hadis ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Jadi wanita memfitnah lelaki dari dua sisi. Yang pertama menjerumuskan lelaki dalam perkara-perkara yang haram, dalam perzinahan, mengumbar pandangan, dan yang lainnya, melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan, semua gara-gara fitnah wanita. Fitnah yang kedua adalah menghalangi lelaki dari berbuat kebaikan. Sekarang kita bahas fitnah kedua dari fitnah lelaki, dan ini terutama saya sampaikan kepada para ibu-ibu, karena ini berkaitan dengan istri. Jadi jangan sampai istri kita memfitnah kita sehingga kita tidak berbakti sama orang tua kita. Kita pun demikian, kalau kita berbakti sama ayah dan ibu kita, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Saatnya kita kasih buat istri kita untuk berbuat baik kepada kerabatnya, demikian. Ya, sehingga dia pun senang tatkala diserahkan uang, ya dia bisa bantu keluarganya, bisa bantu juga keluarga
keluarga kita. Namun banyak kejadian kalau sudah suami hartanya dikasih istrinya, istrinya yang menguasai. Akhirnya dia lebih banyak membantu kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Benar atau tidak? Benar. Oleh karena itu tidak boleh seperti itu. Ini namanya menghalangi seorang dari kebaikan. Inilah fitnah tersendiri.